Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bagian 2 tinjauan pustaka mengenai B. Fotoremediasi. Fotoremediasi itu adalah penggunaan tumbuhan atau tanaman untuk menghilangkan polutan-polutan dari tanah atau perairan yang telah terkontaminan. Di mana dalam penggunaan proses semi fotoremediasi ini terdapat kelemahan serta kelebihannya. Pertama yaitu kelemahannya, di mana waktu yang digunakan itu lebih lama dan juga terdapat kemungkinan masuknya kontaminan-kontaminan ke dalam rantai makanan melalui konsumsi hewan dari tanaman tersebut. Sedangkan kelebihannya yaitu kemampuannya untuk menghasilkan buangan sekunder yang lebih rendah sifat toksiknya, juga lebih bersahabat atau ramah dengan lingkungan, serta lebih ekonomis. Menurut Youngman, untuk menentukan tanaman yang dapat digunakan dalam proses teknik fotoremediasi ini, di mana tanaman tersebut harus bersifat yang pertama yaitu cepat tumbuh. Yang kedua yaitu mampu mengkonsumsi air dalam jumlah yang banyak, tetapi dalam waktu yang singkat. Kenapa demikian? Itu karena pada proses fotoremediasi ini itu kan bermula dari akar tanaman yang menyerap bahan polutan yang ada di dalam air, yang kemudian melalui proses transportasi tumbuhan, air yang mengandung polutan-polutan tersebut akan dialirkan ke seluruh tubuh tumbuhan, sehingga air yang awalnya mengandung polutan-polutan akan bersih dari polutan. Jadi semakin singkat waktu yang digunakan dalam proses fotoremediasi, maka semakin banyak polutan yang hilang. Selanjutnya itu C. Logam berat, seng, atau Zn, di mana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, pengertian dari limbah itu sendiri adalah sisa suatu usaha atau sisa suatu kegiatan. Sedangkan menurut Widya Ningsih, di mana limbah tersebut adalah sisa dari suatu usaha atau suatu kegiatan manusia, baik itu berbentuk padat, cair maupun gas, yang dipandang sudah tidak memiliki nilai ekonomis sehingga cenderung untuk dibuang. Sedangkan jenis-jenis limbah itu menurut Widya Ningsih itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Di mana ketiga buah jenis limbah ini dapat kita bedakan dari segi wujud dan sifat fisiknya. Selanjutnya yaitu karakteristik limbah. Menurut Widya Ningsih, di mana karakteristik dari limbah itu dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu dinamis. Yang kedua yaitu berukuran mikro, berdampak luas dalam penyebarannya, serta berdampak jangka panjang terhadap antar generasi. Sedangkan klasifikasi sumber air limbah menurut Widya Ningsih itu dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu limbah non-domestik dan limbah domestik atau lebih kita kenal dengan limbah rumah tangga. Di mana limbah domestik ini mengandung bahan-bahan pencemaran organik, non-organik, dan bakteri yang sangat potensial untuk pencemaran sumber-sumber air. Sumber-sumber utama dari limbah domestik ini berasal dari perumahan, perdagangan, kelembagaan, maupun rekreasi. Sedangkan limbah non-domestik itu adalah limbah yang berasal dari industri, pertanian, perikanan, peternakan, transportasi, maupun dari sumber-sumber yang lain. Di mana limbah rumah tangga atau domestik ini dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu limbah cair domestik yang berasal dari air cucian. Itu seperti sabun, deterjen, minyak, dan pestisida. Yang kedua yaitu limbah cair yang berasal dari kakus. Contohnya yaitu sampo, tinja, dan air seni. Di mana limbah cair domestik yang berasal dari air cucian itu menghasilkan senyawa organik itu berupa protein, karbohidrat, lemak, dan asam lemak. Di mana bahan-bahan organik dalam limbah cair itu dapat terurai menjadi nitrat, fosfat, dan karbonat. Sedangkan deterjen dapat terurai menjadi fosfat. Limbah cair domestik itu dapat mencemari badan air dan mengakibatkan penurunan kualitas air apabila dibuang begitu saja tanpa adanya pengelolaan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu menurut Widya Ningsih, indikator atau tanda air lingkungan telah tercemar adalah adanya perubahan atau tanda yang dapat kita amati.
itu dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu pengamatan secara fisik, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan tingkat kejernihan air atau kekeruhan, perubahan suhu, dan adanya perubahan warna, bau, dan rasa. Yang kedua yaitu pengamatan secara kimiawi. Pengamatan secara kimiawi yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan zat kimia yang terlarut dan perubahan pH. Yang ketiga yaitu pengamatan secara biologis, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan mikroorganisme yang ada di dalam air, terutama ada tidaknya bakteri patogen. Kebanyakan orang yang tinggalnya berdekatan dengan sumber air itu misalnya di dekat-dekat sungai, maka kan kebanyakan dari mereka itu sering menggunakan air tersebut dalam aktivitas kesehariannya. Jika adanya logam berat, seng atau Zn di dalam air yang melampaui batas, itu dapat menyebabkan gangguan kesehatan terhadap manusia yang mengkonsumsinya. Walaupun seng itu merupakan logam yang dibutuhkan oleh tubuh, namun berbahaya jika melampaui ambang batas dan dapat menimbulkan rasa kesat pada air dan dapat menimbulkan gejala muntaber. Tidak hanya kepada manusia, begitu juga dengan tanaman. Jika logam berat yang diberikan pada tanaman dalam jumlah tertentu, itu dapat mempercepat pertumbuhan tanaman sebagai respon positif. Namun, pada tingkat tertentu justru dapat menghambat pertumbuhan tanaman, bahkan kematian tumbuhan, di mana kematian tumbuhan itu sebagai bentuk respon negatif yang ditunjukkan oleh tumbuhan. Baiklah, sekian materi saya kembalikan kepada moderator.